Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Parlemen dikendalikan, partai politik dilemahkan, dan kebijakan negara lebih banyak ditentukan oleh Presiden sendiri. Dampak dari kepemimpinan Presiden Soekarno yang otoriter sangat besar. Inflasi melonjak hingga 600%. Proyek-proyek mercusuar seperti Monas dan GBK menghabiskan banyak anggaran. Sementara rakyat menderita akibat ekonomi yang kacau. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Seperti yang kita tahu, Presiden Soekarno adalah salah satu pahlawan dan presiden pertama di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemilihan ini dilakukan secara aklamasi atas usul dari R. Otto Iskandar Dinata. Presiden Soekarno sebagai Bapak Proklamator Indonesia, juga dikenal sebagai pemimpin karismatik yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Tapi di balik kejayaan itu ada sisi kelam yang jarang dibahas. Ada beberapa sejarawan yang menyebut bahwa Presiden Soekarno adalah seorang diktator. Benarkah Soekarno adalah seorang diktator? Nah, video kali ini aku mau bahas tentang sisi kelam masa kepresidenan Soekarno yang tidak banyak orang tahu. Jadi guys, Presiden Soekarno mulai berkuasa secara penuh setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada awal pemerintahannya, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana kekuasaan eksekutif lebih banyak dipegang oleh Perdana Menteri, sementara Presiden lebih bersifat simbolis. Tetapi kondisi politik yang tidak stabil, banyaknya pergantian kabinet, dan ancaman perpecahan membuat Presiden Soekarno mulai mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kekuasaannya. Nah, pada tahun 1959 menjadi titik balik. Presiden Soekarno membubarkan sistem demokrasi parlementer dan menggantikannya dengan demokrasi terpimpin melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Parlemen dikendalikan, partai politik dilemahkan, dan kebijakan negara lebih banyak ditentukan oleh Presiden sendiri. Bahkan banyak sejarawan yang menyebut bahwa Presiden Soekarno sebagai diktator. Dan ini beberapa alasan mengapa ia disebut sebagai diktator menurut para sejarawan. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan di tangannya. Soekarno membubarkan konstituante, mengendalikan DPR, dan menciptakan lembaga seperti MPRS dan DPR-GR yang diisi oleh orang-orang yang sejalan dengan dirinya. Kemudian penghapusan oposisi dan rejim otoriter. Soekarno menekan lawan politiknya, partai-partai yang tidak sejalan dengan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme, dilemahkan atau dibubarkan. Kemudian kontrol terhadap media dan propaganda. Media-media dikontrol ketat. Soekarno menggunakan pidato dan propaganda untuk membuat citra dirinya sebagai pemimpin besar revolusi. Kemudian kedekatan dengan PKI dan kontroversi ideologi. Soekarno menjalin hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang semakin memperkuat anggapan bahwa ia cenderung ke arah otoritarianisme dan menekan pihak-pihak yang berseberangan dengan PKI. Lalu apa dampak dari kepemimpinan Presiden Soekarno? Dampak dari kepemimpinan Presiden Soekarno yang otoriter sangatlah besar. Inflasi melonjak hingga 600%. Proyek-proyek mercusuar seperti Monas dan GBK menghabiskan banyak anggaran, sementara rakyat menderita akibat ekonomi yang kacau. Krisis politik dan ekonomi ini akhirnya berujung pada peristiwa G30S 1965 yang menjadi titik akhir kekuasaan Soekarno. Kesimpulannya adalah, Presiden Soekarno adalah pemimpin besar, tetapi juga memiliki sisi kelam.
Ia dicintai rakyat, tetapi juga dikritik karena gaya kepemimpinannya yang semakin otoriter. Lalu, menurut kalian, apakah Soekarno benar-benar seorang diktator? Atau ia hanya mencoba menyelamatkan Indonesia dari perpecahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, mungkin itu aja videoku kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.